Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi pecahan bagian kedua. Sebelum dimulai, let's say sholawat. Di video sebelumnya, kalian telah belajar mengenai pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Sekarang kita akan lanjut ke materi membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Cara membandingkan pecahan ada 3 macam. Yang pertama dengan menggunakan gambar. Contohnya kita akan membandingkan pecahan 2/4 dan 3/4. Kita bantu dengan menggambar lingkaran, kemudian kita bagi 4 sama besar. Ya, kalau 2/4 itu berarti yang diarsirnya ada 2 bagian. Seperti ini. Ini pecahan 2/4. Kemudian untuk 3/4, kita bagi lagi lingkarannya menjadi 4 sama besar. Kemudian kita arsir bagian lingkaran. Ya, nilainya jadi 3/4. Kemudian kita akan bandingkan pecahan 2/4 dan 3/4 dari luas lingkaran yang diarsir. Mana yang lebih luas lingkaran yang diarsirnya? Dan mana yang lebih sedikit? Iya, 2/4 jadinya lebih kecil dari 3/4. Contoh kedua, kita akan membandingkan pecahan 1/2 dan 1/3. Dibantu dengan lingkaran seperti ini, kita arsir 1/2. Iya. Kemudian kalau 1/3, ya, yang diarsirnya satu bagian ini ya. Nah, kemudian nanti 1/2 dan 1/3 kita bandingkan dari luas lingkaran bagian yang diarsirnya. Mana yang lebih luas lingkaran yang diarsirnya? Iya, yang 1/2. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan atau dibantu dengan garis bilangan. Ini contoh pecahan yang akan kita bandingkan. Coba lihat penyebutnya ya. Oke, nah dari penyebut tadi kita siapkan 3 garis bilangan. Yang pertama kita bagi 2 sama besar. Kemudian garis bilangan kedua kita bagi 3 sama besar. Ya. Garis bilangan yang terakhir kita bagi 4 sama besar. Oke, kita bandingkan pecahan yang contoh pertama, 2/4 dan 3/4. Di mana letaknya? Ya, kebetulan ada di garis bilangan yang sama ya, 2/4 dan 3/4. Perhatikan letak masing-masing pecahan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri itu akan lebih kecil dari yang sebelah kanan. Ya, dan sebaliknya ya. Kemudian contoh kedua 1/2 dan 1/3. Lihat letaknya baik-baik 1/2, boleh kasih garis bantu mana yang lebih kiri, mana yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanannya 1/2 ya. Nah, berarti yang 1/2-nya itu lebih besar. Kemudian 1/3 dan 3/4. Perhatikan letak pecahannya. Ya, yang 1/3 lebih kiri dari 3/4 ya. Jadi 1/3 lebih kecil dari 3/4. Cara yang ketiga yaitu dengan membandingkan langsung kedua pecahan. Jika penyebut kedua pecahan itu sama, nah langsung bandingkan pembilangnya. Jika penyebut kedua pecahan itu berbeda, samakan dulu penyebut kedua pecahan tersebut, kemudian bandingkan pembilangnya. Karena kalian sudah mempelajari tentang pecahan senilai, jadi cara ini akan lebih mudah ya. Contoh 3/7 dan 5/7. Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama ya. Jadi kita langsung bandingkan pembilangnya. Ya. Nah, yang contoh kedua 3/4 dan 2/3. Di sini penyebutnya berbeda. Kita akan samakan dulu penyebutnya ya. Kita pakai cara mencari pecahan senilai. Nah, penyebutnya ini akan kita samakan dulu. Kita jadikan berapa kira-kira? Iya, bisa kita jadikan penyebutnya itu bisa dijadikan jadi 12/12. Nah, per 12 ini kalau 3/4, 4 dikali 3. Jadi kalau pecahan senilai, pembilangnya juga harus dikalikan angka yang sama. Iya, 3 dikali 3, jadi 9/12. 2/3, 3-nya dikali 4.
Nah, maka 2-nya pun harus dikali 4. Jadi 8 per 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. 9 per 12 dan 8 per 12. Nah, mana yang lebih besar? Nah, kita bisa bandingkan langsung pembilangnya ya. Yang 9 per 12 yang lebih besar. 9 per 12 itu tadi senilai dengan 3 per 4. Jadi 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Materi berikutnya tentang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Jika pada pecahan tersebut penyebutnya sama, maka kita bisa langsung mengurutkan pembilangnya. Contoh urutkan pecahan ini dari yang terkecil. Kita lihat di sini penyebutnya dari ketiga pecahan ini sama-sama 12. Jadi kita bisa langsung mengurutkan pembilangnya. Dari yang terkecil adalah dari 5 per 12. Kemudian 7 per 12 dan yang terakhir 11 per 12. Bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya berbeda? Nah, jika pada pecahan penyebutnya itu berbeda, kita samakan dulu penyebutnya, kemudian baru kita urutkan pembilangnya, ya, sesuai pembilangnya. Di sini penyebutnya ada 2, ada 8, ada 4. Jadi kita buat dulu pecahan senilainya dengan penyebut yang sama. Kita lihat penyebutnya kita jadikan berapa nih biar sama? Boleh kita jadikan di sini ada 2, 8 dan 4. Bisa kita jadikan, kita samakan penyebutnya semuanya menjadi 8 ya, per 8. Oke, 1 per 2. Nah, di sini penyebutnya kita jadikan 8 itu berarti dikali 4. Nah, jadi 1 juga dikali 4. Nah, ini pecahan senilainya 4 per 8. 5 per 8 ini kita tulis kembali ya, berarti sama-sama dikali 1. Kemudian 3 per 4. Nah, ini 4-nya berarti dikali 2 sehingga menjadi 8 dan 3-nya pun dikali 2. Nah, ini pecahan-pecahan senilainya. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita tinggal urutkan, lihat dari pembilangnya. Yang paling besar dulu. Ya, yang paling besar dulu di sini pembilangnya 6. Berarti 6 per 8. 6 per 8 itu senilai dengan 3 per 4 ya. Nah, 3 per 4-nya jadi kita tulis dulu paling awal. 3 per 4 karena diurutkan dari yang terbesar. Kemudian 5 per 8 urutan berikutnya. Dan yang terakhir, yang 4 per 8 ya, senilai dengan 1 per 2. Yang terakhir 1 per 2. Materi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Anak-anak, teruslah semangat berlatih. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.